Kita akan membaca Mazmur ayat 6 dari Mazmur 66 ayat 1 sampai 4 dan 8 sampai 9. Kita akan masuk dalam pembukaan firman. Kita siapkan dulu bacaan kita. Bacaan kita terambil dari Sabda Bintang Mazmur 147. Mazmur 147. Bapa yang mengasihi Kristus hukuman adalah mereka bukan saja tidak terpecah dengan kehidupannya, tapi mereka juga ditawan. Mereka ditawan dan dibawa ke Babel. Dan di sana juga mereka di Babel itu mereka diperlukan seperti dan mereka ketika di Babel itu mereka mulai berbalik untuk menyadari bahwa kenapa sih kita tadinya kita hidup baik, terus sekarang hidupnya jadi susah. Dan gambaran mengenai itu bisa kita lihat pada bacaan kita tadi. Ayat kita lihat dari ayat 5. Tuhan menemukan mereka yang patah hati karena berlari dari negara kebanyakan dan keluarganya itu dari Tuhan. Jika Tuhan membalut luka mereka, jadi memberikan mereka tempat mendadak. Lain yang benar, Tuhan mendatangkan kembali martabat mereka yang semula bukan dibawa menjadi bangsa yang berduka dan sedangkan yang di Babel dibiarkan Tuhan dari bangsa yang baik. Dengan kata lain, saya ini mau mengatakan kepada kita bahwa peristiwa-peristiwa ini benar-benar lalu apa yang dimaksudkan membuatkan Mazmur dan cerita menjadi Kristus dan dunia agak berbeda. Ayat 3 sampai dengan 7 di ayat 8 sendiri berbicara tentang Tuhan setelah umat dan tinggal di Yerusalem, bahwa Tuhan akan menurunkan hujan supaya tanah menjadi subur, dapat ditanami dan menghasilkan bahan makanan, karena sesungguhnya Tuhanlah yang memberi makan segala makhluk hidup ciptaannya. Mungkin kita akan sedikit bertanya, mengapa harus ada hujan? Hujan adalah tanda kehidupan dalam dunia. Maka
tanpa hujan, semua ciptaan Tuhan yang Dia ciptakan untuk kehidupan itu akan berubah. Dan kita harus solusinya. Karena itu, Pemasmur mengibaratkan bahwa kita harus kembali dari perjuangan, dan Dia memberi anak yang dicukupkan, kita akan kebenaran itu sebagai sebuah anugerah bahwa Dia menyediakan untuk itu. Sesungguhnya pengalaman Indonesia itu berbeda jauh dengan pertama bahwa Rasulullah merupakan suatu kehidupan mulai dari menjadi budak di Mesir, mengembara ke perang dulu, walaupun anak-anak menjadi kerjaan besar, tapi kemudian terpecah dan dibuang kembali. Kedua, akhirnya kembali kembali ke tanah. Dan dari menderita di Mesir, mereka juga merdeka di padang gurun, jaya dan selamanya menjadi kerja. Tapi dalam perjalanan mereka juga terpuruk dalam hancur. Dipulihkan lagi oleh Tuhan. Kita juga punya pengalaman yang sama. Dari kecil, masa remaja, masa pemuda, masa dewasa, dan sekarang sudah lanjut usia. Namun yang penting bukan hanya pasang surga yang kita ingin dan kita berikan, melainkan apa yang sebenarnya sedang Tuhan kerjakan selanjutnya dalam hidup kita. Apakah Tuhan sedang memperkenalkan dirinya pada kita, atau lebih jelasnya tadi bahwa Ia akan menarik kita kembali berjalan untuk kita bersama. Apakah Tuhan sedang membentuk atau mempersiapkan kita untuk menjadi sesuatu. Dan kedua, kejayaan itu ada sama. Segala kita terima, bahwa suatunya pasti ada sama. Kesusahan juga ada sama. Tidak selamanya juga ada. Tapi tidak untuk seterusnya juga kita hidup dalam susah. Dari pengalaman hidup yang pasang surut, belajar bahwa kita harus mengikhlaskan hasrat kita ini. Dan juga supaya kita dapat melihat bahwa keajaiban kasih Tuhan yang akan menolong bahkan ketika kita sudah bukan siapa-siapa lagi dan tidak bisa berbuat. Sebaliknya ketika kita berada dalam kesusahan, kita harus percaya dan optimis bahwa pengharapan bahwa pada saatnya Tuhan akan memulihkan keselamatan kesehatan kita gigi untuk memperjuangkan dan kembali pada jalan Tuhan sesuai dengan kehendak. Pada akhirnya, Pemasmur ini kembali mengingatkan kita pada pemeliharaan Allah yang setia. Baik ketika kita jaya maupun ketika kita susah. Tuhanlah yang memberi makan bukan yang baik. Artinya, jika kita percaya bahwa kita dipelihara dengan setia oleh Tuhan, maka hidup yang menurut itu ini akan menjadikan kita semakin takut kembali dalam hidup akan kita harus tetap berusaha untuk bersamanya dan memulihkan dengan kita. Ada sebuah cerita tentang bagaimana kehidupan dulu itu hidupnya adalah sehingga dia selalu anak-anak ini biasanya dia lalu tapi ciri khas daripada guru-guru ini dia juga kelompok mereka ini mereka saling mengubah satu sama lain. Yang menarik daripada kehidupan guru ini adalah bahwa ketika susah meningkat, ketika musim salju atau mengatakan musim dingin berkepanjangan dan es membeku, itu biasanya guru itu susah untuk mendapatkan makanan. Karena ketika es itu semakin tebal dan itu semakin dalam,
Maka untuk mendalam ke dasar laut untuk menarik perhatian anak-anaknya, berhenti kesulitan untuk melakukan sesuatu. Oleh karena itu, berhenti diciptakan dengan ciri khas tersebut. Dia tidak jelas tersebut ketika bagaimana dia mengatasi masalah tersebut, sehingga komunitas hadir anak-anak itu tersebut. Dan bagaimana caranya supaya generasi ini bisa hidup dan mereka bisa tetap berlanjut. Kemudian diciptakan dan komunitas yang begitu luas sehingga mereka saling mengenal. Ketika musim kepanjangan itu terjadi, untuk memberi makan anak-anaknya, kalau kita kelompoknya, biasanya induk-induk dari kelompok ini berkumpul. Mereka berkumpul, lalu mereka memberikan sayap. Itulah sayapnya induk-induk ini tidak diberi dengan kelihatan. Ketika dia menunjukkan lebar, lalu anak-anaknya dia atau komunitas dia yang mengatakan memang kembali saya. Kenapa demikian? Supaya keberlangsungan daripada anak-anak ini bisa berlanjut. Walaupun nanti suatu saat bahwa generasi yang lebih tua ini itu tapi generasi yang akan masih mulai bertumbuh dan berkembang ini harus tetap hidup. Dan itulah salah satu ciri daripada burung puyuh. Tuhan pun melakukan hal yang sama. Sama seperti yang menyayangi umatnya, Israel itu Tuhan menyayangi. Sama seperti burung puyuh, ketika rela mati untuk supaya kita hidup. Dan itu jelas daripada burung puyuh. Karena burung puyuh ini biasanya dia selalu akan berbuat, dia mempunyai persekutuan yang kuat, saling menopang. Dan kalau kita lihat mereka ini, kalau kita nonton film-film burung itu, mereka selalu saling mengontrol atau katakan mengawasi semuanya. Kira-kira kalau ada komunitas yang terancam, ada yang baru besar, bahkan saya mereka untuk membantu menolong. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, generasi burung ini juga menjadi bagian daripada kehidupan kita yang tersebut. Gereja tidak hanya memikirkan tentang dirinya, tapi juga memikirkan tentang kita yang berada. Bukan saja seperti kita dengan menerima ikan dan Tuhan memberi, kita juga memberikan hak yang sangat penting kepada kita. Yesus